Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menunjukkan Heart Plan peringkat ke-6 yaitu Baiyan. Saat ini ketika dia menggunakan Baiyan tersebut kepada Leili pun terlihat kebingungan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tadi aku sempat tidak bisa menggerakkan tubuhku ini beberapa saat, ucap dari Leili sambil menatap ke arah Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menjawab, Tuan, itu adalah Heart Plan peringkat ke-6, Baiyan, dan aku sudah menguasainya, jawab dari Xiaoyan sambil tersenyum menatap Leili. Mendengar itu, Leili pun terkejut, dan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya. Dan ini benar-benar terjadi, ucap dari Leili. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat oleh matanya sendiri. Heart Plan memang agak sulit untuk dikendalikan. Sampai saat ini, bisa dibilang aku pun belum bisa mengontrol sepenuhnya Heart Plan ini. Tetapi aku bisa menggunakan kekuatannya saja, ucap dari Xiaoyan. Sulit dipercaya, tampaknya Supreme telah membuka jalan untuk reinkarnasinya sendiri kali ini. Selain kamu dan aku rasa hanya Dewa Api kuno yang memiliki Heart Flame itu. Aku benar-benar ditakdirkan bernasib baik kali ini, ucap dari Leili. Oh ya Tuan, apakah aku bisa memurnikan energi iblis pada reinkarnasi Dewa Petir itu? Ucap dari Xiaoyan. Bisa saja, tetapi itu mungkin masih akan mengancam nyawanya jika dilakukan sekarang, ucap dari Leili. Lalu soal api abadi, apakah Tuan tahu apa nama dari Heart Flame yang ada di sini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku tidak tahu banyak tentang Heart Flame yang ada di sini, tetapi soal namanya aku rasa api ini disebut dengan Immortal Flame, jawab dari Leili. Mungkin saja Immortal Flame bisa membantu reinkarnasi Dewa Petir sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Kamu sudah memiliki satu Heart Flame, apakah kamu masih ingin mengambil Immortal Flame itu? Tanya dari Leili. Ya kalau aku bisa kenapa tidak, jawab dari Xiaoyan. Bukankah itu terlalu beresiko? Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ya, tetap saja jika kedua Heart Flame ini terlalu menekan tubuhmu, aku khawatir tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Tenang saja, aku yakin bisa bertahan, jawab dari Xiaoyan. Ya, kamu telah memutuskannya, jadi aku tidak akan berkata lebih banyak lagi. Dan aku juga telah berjanji kepadamu untuk mengajarimu latihan fisik tingkat yang lebih tinggi, jadi bersiaplah, ucap dari Leili lagi. Saat dia berbicara seperti itu, ada awan dan petir muncul di tubuhnya. Dan melihat ke arah langit, kemudian membuka mulutnya. Lalu seluruh ladang ranjau petir yang hampir 1000 kaki itu pun menyusut dengan sangat cepat di depannya. Dan membentuk petir hitam. Xiaoyan begitu bisa merasakan kekuatan destruktif di dalam petir hitam itu. Ini adalah lautan petir milikku. Dan hari ini aku akan memberikannya kepadamu sebagai benih agar kamu bisa berlatih di masa depan. Semakin banyak petir yang terkandung di lautan petir ini, maka kekuatan fisikmu juga akan semakin kuat. Oh ya, apakah kamu menginginkan ini? Tanya dari Leili. Mana mungkin aku akan menolak hadiah yang sangat begitu berharga seperti itu. Terima kasih atas hadiahnya Tuan, jawab dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, duduklah di kolam petir. Dan aku akan memasukkan lautan petir ini ke dalam tubuhmu. Ini adalah Heart of Thunder. Setelah memiliki ini, aku rasa kamu akan melampaui kekuatan kehidupanmu yang selanjutnya, ucap dari Leili. Heart of Thunder, gumam dari Xiaoyan. Setelah itu Leili pun lalu mengangguk. Ini adalah asal muasal dunia. Tentu saja untuk benar-benar mengendalikan ini adalah hal yang sangat sulit. Tetapi jika kamu bisa menyerap petir yang kuat di masa depan, itu akan meningkatkan kekuatanmu sendiri, ucap dari Leili. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk.
Lalu tutuplah matamu, ucap dari Laili lagi. Begitu Laili mengangkat tangannya, lautan petir pun langsung menembus tubuh Xiaoyan. Serbet! Ternyata proses ini lebih cepat dari apa yang aku kira, gumam dari Laili di dalam hatinya saat memasukkan petir itu ke dalam tubuh Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berterima kasih. Terima kasih Tuan atas hadiah ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun sudah siap untuk berangkat. Tetapi ketika dia akan pergi, Xiaoyan lalu menoleh lagi kepada Laili. Tuan, apakah Anda tahu cara untuk memadamkan Immortal Flame itu? Tanya dari Xiaoyan. Memadamkannya? Aku belum pernah mencobanya. Tetapi aku tahu di mana tempatnya. Mungkin akan ada beberapa petunjuk di sana. Oh ya, bisakah Anda mengantarkanku ke tempat itu? Ucap dari Xiaoyan lagi. Aku tidak bisa membawamu ke sana, tetapi aku bisa menunjukkan jalannya, jawab dari Laili. Setelah itu Laili pun lalu masuk ke rumah bambu lagi. Di sana ada sekuntum bunga kuning kecil di tanah. Lalu dia pun memetik satu bunga itu untuk menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ambillah ini. Bunga ini akan memberimu petunjuk. Ini adalah bunga yang kupetik dari sana. Dan ini adalah satu-satunya bunga dan rumput yang tidak terkena nyala api seperti hutan di sana. Dan berhati-hatilah, ucap dari Laili. Terima kasih lagi Tuan. Aku akan pergi dulu. Tunggu sampai aku bisa menyerap Immortal Flame itu. Dan aku akan menyelamatkan reinkarnasi Dewa Petir, ucap dari Xiaoyan. Dan setelah itu pun Xiaoyan lalu pergi dengan cepat. Lalu setelah Xiaoyan meninggalkan ladang ranjau petir itu, Xiaoyan pun langsung melihat hutan yang terbakar tanpa henti dengan api 7 warna. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat lagi, Xiaoyan tahu bahwa lautan api ini disebabkan oleh Immortal Flame. Di suatu tempat yang jaraknya beberapa ratus meter dari Xiaoyan, Xiaoyan melihat ada sebatang pohon dan di bawah pohon itu ada seseorang yang sedang berdiri. Xiaoyan tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi ketika dia melihatnya dengan cermat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok itu yang sedang ada di bawah pohon adalah seperti orang biasa. Dia tampak terlihat seperti seseorang wanita karena dia memiliki rambut yang sangat panjang hingga mencapai pergelangan kakinya. Dan postur tubuhnya juga aneh. Lengannya sangat panjang. Entah itu karena sosok itu menggunakan jubah yang panjang atau Xiaoyan tidak tahu dengan sangat jelas. Saat Xiaoyan melihat sosok itu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok itu juga sedang menatapnya. Namun saat Xiaoyan mendekat, sosok itu lalu berbalik. Lalu sosok itu pun masuk ke dalaman hutan dan menghilang. Ketika sosok itu telah menghilang, Xiaoyan lalu menundukkan kepalanya untuk menemukan jejak kaki di tanah supaya Xiaoyan bisa menemukan sosok itu lagi. Xiaoyan pun lalu berjalan kaki. Pada saat ini, Xiaoyan sudah memasuki pinggiran hutan api. Xiaoyan mengikuti jejak kaki itu. Namun ketika Xiaoyan berbalik, Xiaoyan sedikit bingung karena setiap langkah yang dilakukannya sama sekali tidak ada jejak kaki Xiaoyan yang ada di tanah. Kenapa aku tidak mempunyai jejak kaki? Gumam dari Xiaoyan. Di tanah hanya ada rangkaian jejak sosok itu saja yang terlihat dengan sangat jelas. Dan dapat dilihat bahwa pemilik jejak kaki ini tidak menggunakan sepatu. Xiaoyan pun terus mengikuti jejak kaki itu. Dan Xiaoyan berjalan menuju area dalam hutan api. Dan setelah Xiaoyan melangkah sekitar 200 langkah, Xiaoyan pun berhenti. Bukan karena dia ingin berhenti, tetapi jejak kaki itu memang menghilang. Dan Xiaoyan masih tidak menemukan sosok aneh itu lagi. Xiaoyan pun melihat kiri dan kanan, mencari jejak kaki yang mungkin terlewat. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan teringat sesuatu. Lalu Xiaoyan pun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah atas. Dan ketika Xiaoyan melihat ke arah atas, Xiaoyan pun terkejut. "Siapa kamu?" tanya dari Xiaoyan. Sosok itu berada tepat di atas pohon dan tampaknya dia sedang ketakutan. Lalu sosok itu pun menghilang tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu bereaksi dan buru-buru bergegas ke batang pohon itu. Tetapi tidak ada apa-apa selain sepasang jejak kaki di dahan yang telah diinjak oleh sosok itu. Sosok itu sepertinya telah menghilang begitu saja. Tetapi jejak kaki itu membuktikan bahwa sosok itu benar-benar dilihat oleh Xiaoyan dan bukan sebuah ilusi belaka. Melihat itu Xiaoyan pun lalu bergumam.
Sebenarnya siapa dia? Pada saat ini Xiaoyan dan juga bunga kecil yang dia dapatkan dari Lily. Bunga itu bergetar dan menunjuk ke suatu arah. Xiaoyan pun segera bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh bunga itu. Di dalam hutan api ada suara yang cukup berisik terdengar. Dan itu adalah suara pertempuran yang tidak ada habisnya. Xiaoyan pun segera memasuki area di mana dia melihat beberapa sosok yang sedang berkumpul. Namun sebagian besar aura sumber gas glasir berwarna di sini hanya memiliki satu warna atau dua warna saja. Xiaoyan pun terus bergerak menuju area yang lebih dalam lagi. Cepatlah! Tiba-tiba Lei Huai berteriak. Sepertinya dia mendapatkan masalah yang mendesak dan tidak terpecahkan. Yang mulia Leng Huai, kita telah dikepung oleh api, ucap dari salah satu pasukannya. Tampaknya seiring berjalannya waktu, aura sumber gas ini tampak disulut oleh api di sekitarannya. Api ini menjadi sangat aneh. Setelah terkontaminasi, api ini tidak bisa dipadamkan. Lalu pada saat ini, Leng Huai melihat ke arah depan. Dia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya tidak percaya. Bagaimana mungkin ada naga di sini, ucap dari Leng Huai. Tentu saja naga yang muncul ini bukanlah naga biasa. Dan tidak hanya aliansi dewa saja yang tertangkap oleh naga itu. Tim dunia visionik, Yan Protos, dan juga Kuil Wanmo semuanya telah menerima ancaman yang sama dari naga itu. Dunia psikis bertemu gajah angkasa dengan tubuh yang sangat besar dan belalai gajah itu melambai. Hembusan angin menyapu dan api di sekitarnya pun membentuk tornado api yang menyapu ke arah mereka. Setiap orang hanya bisa melawan dengan sangat panik dan tidak ada cara untuk melawannya. Sementara itu Xiaoyan pun terus berjalan sambil mengumpulkan sumber gas glasir berwarna di sepanjang jalan yang dia lalui. Namun saat dia melangkah lebih dalam lagi, Xiaoyan juga bertemu dengan sekawanan serigala yang terbakar. Namun binatang ini tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Dadedok, buar! Sebelum kawanan serigala itu menyerang Xiaoyan, Xiaoyan lebih dulu membunuh mereka. Petir pun lalu meledak di antara kepalan tangan Xiaoyan. Dan kawanan serigala itu pun dengan cepat dibunuh olehnya. Dan dia pun terus bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh bunga kecil di tangannya. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan lalu berhenti lagi. Karena pada saat ini ribuan sosok telah muncul di depan Xiaoyan. Dan setelah mereka melihat Xiaoyan pergi sendirian, mereka langsung mencibir Xiaoyan. Hei, ternyata ada orang bodoh yang bereaksi sendirian di sini. Itu benar-benar menarik, ucap dari salah satu dari mereka. Setelah itu, semua mata langsung tertuju kepada Xiaoyan. Serahkan semua sumber gas glasir berwarna yang telah kamu kumpulkan. Lalu tinggalkan cincin penyimpananmu juga, dan kami akan melepaskanmu, ucap dari orang itu. Jadi kalian ingin merampokku? Gumam dari Xiaoyan. Apakah kamu menolak menyerahkan itu? Tanya dari seseorang pria parubaya dari rombongan itu. Xiaoyan pun lalu mengangkat bahunya. Lalu Xiaoyan mengangkat tangannya dan ada sumber gas glasir 4 warna yang muncul di tangannya. Melihat sumber gas glasir 4 warna di tangan Xiaoyan, mereka pun segera tertarik dengan sumber gas glasir yang ada di tangan Xiaoyan itu. Ini ambillah, ucap dari Xiaoyan. Bagus, karena hidupmu lebih jauh penting daripada harta apapun, bukan? Ucap dari pria parubaya itu. Dia lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil sumber gas glasir 4 warna di tangan Xiaoyan itu. Tangan pria parubaya itu bisa memegang dan mencengkram sumber gas glasir 4 warna di tangan Xiaoyan. Tetapi pada saat dia hendak menarik tangannya, 5 jari Xiaoyan pun menutup dengan sangat keras dan kemudian terdengar ledakan petir di sana. Pria parubaya itu pun menjerit kesakitan karena Xiaoyan langsung menghancurkan telapak tangannya. Tangan Xiaoyan yang lainnya lalu dikepalkan dan tinjunya langsung menghantam dada pria parubaya itu dengan sangat keras. Buar! Pria parubaya itu pun terpental dan mulutnya dipenuhi oleh darah. Xiaoyan pun hanya berdiri diam melihat itu. Meskipun ada hampir 1000 orang di sini, Xiaoyan sama sekali tidak takut akan hal itu.
Meskipun ada banyak orang, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikan Xiaoyan kali ini. Semua orang-orang itu pun lalu bergegas menuju Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Apakah kalian ingin menjadi musuh aliansi dewa?" Ucap dari Xiaoyan. "Aliansi dewa? Kamu menggunakan nama aliansi dewa hanya untuk menggertak kami?" Ucap dari seseorang kepada Xiaoyan itu. Xiaoyan pun tidak menjawab. Lalu cahaya di tangan Xiaoyan sekali lagi berkedip dan tanda aliansi dewa pun muncul di lengannya. Melihat tanda ini, ekspresi semua orang pun langsung berubah. "Kamu bilang kamu adalah anggota aliansi dewa, tetapi ketika kita memasuki hutan ini, kita memasuki arah yang berlawanan dengan aliansi dewa. Kamu mungkin mengambil tanda itu dari seseorang aliansi dewa yang lainnya," ucap dari sosok itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum. Lalu kemudian menyempilkan token keanggotaannya itu. "Ini memang mungkin, tetapi aku tidak ingin menghabiskan waktu dengan kalian. Jika kamu tidak akan membiarkanku lewat, aku akan menghancurkan kalian semua," ucap dari Xiaoyan. "Kekuatanku berada di tingkat fighting god bintang 3 dan aku memiliki 10 orang berkekuatan fighting god bintang 2 di sini. Kami bisa saja membunuhmu," ucap dari sosok itu. "Hah, benarkah? Kalau begitu cobalah bunuh aku," ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Menghadapi orang-orang yang mungkin kayak cunguk ini, apakah ini akan seru di episode berikutnya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Lalu sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.